Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Bu Ruli yang sudah mengawali materi dengan baik ya, diskusi lah ya, diskusi materi dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu. Bapak Kabin masih ada? Bapak Kabit itu Ya, yang terhormat Bapak Kabid SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang saya hormati Ibu Ketua Komunitas ya, Guru Penggerak Kabupaten Pandeglang nih, kalau di Pandeglang angkatan 1, kalau di Indonesia berarti angkatan 2 gitu ya, yang saya hormati. Kemudian Bapak Ibu Guru Penggerak angkatan 2 yang saya hormati, beserta Bapak peserta webinar yang saya banggakan, serta Ibu peserta webinar yang saya cintai gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berbagi saja. Saya sebenarnya bukan pemateri juga, bukan narasumber juga, tidak expert di bidang itu, tapi kita diskusi saja terkait dengan apa sih budaya positif itu. Kemudian ada semacam kata-kata di dalam budaya positif itu diawali dengan disiplin positif. Kemudian ada lagi kesepakatan kelas, kemudian ada lagi kontrol guru dan lain sebagainya. Yuk mari kita diskusi. Kata kuncinya yuk mari kita diskusi. Saya di sini tidak, kalau bahasa Sundanya gitu ya Pak Ade, Pak Haji Kamir, saya tidak lain ngagulaan madu, lain ngauyahan laut gitu kan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu saya bukan di sini berbicara bukan berarti menggarami laut dan menggulai secangkir madu gitu ya, karena itu sudah manis dan asin gitu. Tapi kita sharing saja, berbagi saja. Jadi mohon izin Bapak Ibu semua, saya share screen, mudah-mudahan ini tidak ada trouble ya. Kita berdoa saja. Tapi sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas dan ketampanan saya terlihat dengan jelas gitu Bapak Ibu? sekali. Kalau ketampanannya nanti dari sedotan. Jelas. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah terlihatkah? Terlihat. Sudah Pak, terlihat. Oke, sudah terlihat. Bapak Ibu, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Ruli ya, diskusi terkait dengan memori kita dulu di sekolah, bagaimana kita berinteraksi dengan guru, kemudian momen-momen tertentu, wah yang ingat saya begini, saya begitu, dan efeknya seperti ini gitu kan. Kalau misalkan seperti Bu Tuti, ternyata ada sedikit tips dan trik untuk bagaimana caranya kita diperhatikan oleh guru, yaitu menjawab pertanyaan yang sulit gitu kan, berbicara ketika orang lain diam dan diam ketika orang lain berbicara. Oh itu wah mind blowing banget gitu kan. Kalau kata orang Jaksel bilang gitu kan, kata anak-anak milenial bilang. Kemudian tadi Ibu Suana kalau nggak salah ya, ketika dipaksa untuk melakukan atau menyelesaikan soal-soal matematika secara paksa, akhirnya secara tidak langsung dan berjangka panjang justru berbanding terbalik, bukannya malah suka dengan pelajaran matematika, jadi malah antipati gitu ya. Jadi karena paksaan, tidak timbul dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri. Nah, kita akan berbicara tentang itu. Yuk, sekali lagi kita diskusi terkait dengan budaya positif di sekolah. Yuk. Tujuan diskusi kali ini mudah-mudahan sih ya cita-cita kami dengan diskusi ini, mudah-mudahan kita bisa mengenalkan pendekatan disiplin positif sebagai salah satu pendekatan disiplin siswa oleh guru yang bertumbuh pada pengembangan tanggung jawab dan kesadaran kritis siswa. Kemudian kata kunci yang kedua, menginisiasi penerapan disiplin positif dalam proses belajar mengajar sebagai bentuk ikhtiar menuju budaya positif di sekolah. Jadi tujuannya yang pertama itu mengenalkan pendekatan disiplin sebagai salah satu alternatif yang bertumpu pada pengembangan tanggung jawab dan kesadaran kritis siswa. Kemudian yang keduanya, mudah-mudahan nih setelah diskusi ini Bapak Ibu semua dan saya juga mempercayai 1000% kalau kata Bu Ruli tadi bilang, pasti bisa menginisiasi penerapan disiplin positif di sekolah masing-masing begitu. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin biar sedikit interaktif, banyak pun nggak apa-apa ya. Pernyataan sikap yang pertama, apabila Bapak Ibu mendengar atau membaca
pernyataan seperti ini. Hadiah membuat anak lebih semangat belajar. Apa pernyataan sikap Bapak Ibu? Silahkan open mic. Kalaupun misalkan open mic-nya trouble atau malu-malu bisa melalui chat room. Silahkan. Kita diskusi saja. Bagaimana pernyataan Bapak Ibu ketika mendengar atau membaca atau melihat bahwa hadiah membuat anak lebih semangat belajar. Bagaimana menurut tanggapan Bapak Ibu? Silakan. Tolong dibantu Bu Deo. Kata Bu Cucu, dulu setuju, sekarang pikir-pikir. Hahaha. Pikir-pikir ya, ngaruh enggak ya gitu. Gitu. Kemudian dari Bu Imas, hadiah juga perlu, tapi sesekali saja untuk memberikan reward. Kata. Oke. Ada yang raisen enggak? Silahkan. Raisen belum ada nih. Ya, silakan. Iya, silakan raisen karena bentuk komunikasi yang baik itu diantaranya melalui verbal ya, melalui ya selain memupuk kepercayaan diri juga ya komunikasinya tersampaikan. Mangga silakan. Dari Pak Frans katanya semangatnya bersifat sementara karena belajarnya seperti dipaksakan Pak katanya. Oke. Boleh Pak Frans open mic silakan. Nah, Bu Am tuh raisen. Oke, silakan. Mau Bu Am dulu atau mau Pak Frans, Pak? Pak Frans dulu dah. Pak Frans dulu deh. Bu Am tunggu ya sebentar. Bu Am tunggu ya sebentar ya. Oke, terima kasih Pak. Selamat Siap. sore lagi. Mohon maaf berbicara sore. kedua kalinya Pak. Mohon maaf Pak Frans, saya potong. Pak Frans dari mana ini? Saya dari NTT, dari Flores. Woi, NTT Flores. Salam hangat selalu dari Banten Pandeglang, Pak. Ya Waduh. Pak, Di salam sana juga Pak. jam berapa Pak? Ini Sekarang? sudah hampir jam 4 Pak. Wih, Kita mantap. beda hampir 1 jam. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya tergugah dengan apa yang disampaikan Pak dari Ibu, terus dilanjutkan dengan Pak dengan pernyataan sikap satu ini. Bahwa hadiah membuat anak lebih semangat belajar. Untuk saya tentunya tidak. Ada sedikit, tapi sementara Pak. Karena ketika kita kasih hadiah, mereka belajar. Ibaratnya kita menggantung makanan di depan. Saya mohon maaf nih. Binatang, misalnya kita gantung di depan. Dia akan berjalan ke depan ketika kita memberi makanan di depan. Tapi sepanjang makanan tidak ada, dia tidak akan cari. Dia tidak akan bergerak maju. Nah, kalau kita membangun kesadaran dalam dirinya sendiri, tanpa ada embel-embel, mungkin itu lebih baik dan lebih tulus, Pak. Jadi menurut saya lebih positif dia bergerak dari dalam dirinya. Seperti Pak tadi juga memulainya dengan kerendahan hati. Dan itu tertanam di dalam. Ya menurut saya, Pak. Siap Jadi, Pak, super sekali. Itu saja dari saya, Pak. Saya kembalikan. Siap, super sekali. Terima kasih Pak Frans. Semangat selalu dari Terima kasih Flores. juga, Pak. Iya. Kemudian Bu Aam ya. Silakan Bu Aam. Ya Pak Ilham, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sependapat dengan Pak Frans tadi. Kalau misalkan lebih baik kesadaran itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri ya, jadi motivasi intrinsik. Saya termasuk orang yang jarang sekali memberikan hadiah berupa barang ya Pak ya. Tapi saya lebih sering memberikan apresiasi berupa pujian biasanya. Jadi ketika anak-anak melaksanakan tugas, sesederhana pun tugas itu kita apresiasi, kita kasih perhatian. Bu Am, mohon maaf memotong. Dan, pujian itu biasanya diluncurkan di awal pembelajaran atau di akhir sih? Ini tadi hadiah itu di awal apa di akhir? Ya, ini apa dikasih surprise? Enggak, maksudnya pengalaman Bu Aam itu kan apa? Pengalaman Bu Aam itu kan sering ngasih apresiasi berupa pujian. Yang saya tanyakan itu pemberian pujiannya itu sukanya di awal apa di akhir? Di akhir. Jadi saya nggak pernah ngasih iming-iming dulu. Kalau kalian melakukan ini nanti akan Ibu kasih nilai, enggak. Saya mencoba untuk memancing motivasi mereka sendiri di akhir aja. Mantap, super sekali Bu Aam. Terima kasih. Terima kasih Bu Aam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain lagi, Bu Del? Tolong dibantu. Ini ada di chatroom ya. Kalau kata Bu di chatroom Kristi, ini banyak, Pak. banyak ya. Boleh saya bacain lah
Kalau sering dikasih hadiah katanya nanti bukan kesadaran yang terbangun, tapi mungkin harus lihat karakter anak dulu kali ya. Mungkin juga perlu asesmen diagnostik untuk memberi hadiah ke peserta didik. Banyak juga yang mengatakan katanya perlu loh, gitu kan, perlu hadiah. Dia perlu ya. Kalau Kemudian Izin sangat menanggapi Pak, boleh? siapa boleh? ini? Siapa? Pak Jainuddin Pak. Oh, mangga Pak Jainuddin. Waduh, welcome sekali. Mangga, silakan Pak Jainuddin. Ada tadi pemberian Pak Ilham, terima kasih sebelumnya. Tadi ada pernyataan bahwa pemberian hadiah itu ya seberapa penting dalam pembelajaran. Kalau menurut saya itu ya, belum tentu menurut pendapat yang lainnya benar. Tapi kalau menurut saya ada baiknya juga, ada juga tidak baiknya. Artinya ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Karena dari dilihat positifnya pemberian hadiah terhadap peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, yang pertama itu adalah hadiah itu bentuk apresiasi kita kepada peserta didik atas keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya ada positifnya, yaitu dapat memotivasi siswa, yang mana ketika siswa melakukan kebaikan atau keberhasilan atas prestasi yang diraihnya, maka dia akan berusaha untuk mengulangi kembali atas apa yang telah dia peroleh. Itu ya, jadi memberikan pengaruh yang cukup besar menurut saya terhadap peserta didik tersebut untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersikap progresif ke depannya. Yang kedua, dapat menjadi pendorong bagi anak-anak yang lainnya, Pak. Sehingga anak yang lainnya dapat termotivasi, wah, nanti bagaimana agar saya dapat hadiah dari Bapak atau Ibu guru di sekolah, sehingga anak-anak yang lainnya dapat tertarik untuk melakukan hal yang dilakukan oleh temannya tersebut. Kemudian dampak negatifnya mungkin sifat pemberian hadiah itu sementara kalau dilihat sekilas, tapi situasi atau kondisi peserta didik kadang-kadang kan berbeda karakternya. Mungkin pemberian hadiah tersebut dia bisa terapkan untuk kehidupan dia ke depannya dan lain sebagainya. Itu Pak mungkin sementara dari saya. Terima kasih Pak Ilham. Semangat terus, sehat selalu Pak. Mantap, super sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menanyakan pernyataan ini tidak berdasarkan perspektif benar atau salah, tapi saya hanya ingin membuka pikiran ya, karena kan ya, pikiran itu seperti parasut ya. Kalau misalkan pikiran itu berfungsinya apabila terbuka gitu kan ya, seperti parasut. Kalau misalnya nggak terbuka ya nggak berfungsi ya. Maksudnya saya ingin mendengar nih pendapat Bapak Ibu terkait dengan pernyataan sikap yang pertama ini. Kemudian yang selanjutnya nih, sikap yang kedua nih, mohon juga nanti disikapi bahwa katanya sih memberikan sanksi atau konsekuensi kepada anak dengan hal yang positif seperti membaca ayat kitab suci, membersihkan halaman, membaca buku adalah hal yang tepat agar anak lebih disiplin. Bagaimana sikap Bapak Ibu mendengar atau membaca kalimat seperti ini? Silakan yang lainnya. Boleh. Ayo dong, open mic atau misalkan chat room. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Yuk kita diskusi aja yuk. Silakan open mic. Kemudian. Boleh Pak. Siapa ini? boleh lagi. Bu Aam again. Oke. Sambil nunggu yang lain. Oke, siap, sambil nunggu yang lain. Yang lain aja dulu. Oke. Jam 12 kalau mau di-settle. Ada Bu Imas katanya sangat setuju karena tidak ada ruginya jikalau diberikan sanksi yang positif. Oke. Kemudian ayo open mic. Kita tunggu Pak Awal nih, kebaikan itu jangan dijadikan hukuman karena akan menciptakan stigma negatif terhadap sesuatu yang baik. Weh, nice sekali ini. Ayo siapa yang boleh. Bu Am silakan, mangga Bu Am sambil menunggu yang lain. Enggak ada ya yang lain, enggak ada yang raise hand ya? Ya, sambil menunggu raise hand yang lain. Oke. Ya Pak, saya setuju memberikan sanksi itu justru efeknya nggak bagus Pak. Tapi kita lebih ke apa ya? Lebih yang paling efektif sih yang saya lakukan seperti teknik coaching itu Pak.
Nanti Oh, ya iya. mungkin berarti soal ini. Jadi ketika anak melakukan ketika anak melakukan kesalahan, nggak saya kasih hukuman, tapi saya ajak ngobrol misalkan. Kenapa kamu melakukan hal ini? Apa alasannya? Terus kalau misalkan kamu melakukan ini, dampaknya apa? Dan nanti efeknya apa? Yang ruginya siapa gitu Pak. Jadi yang saya terapkan di sekolah itu, pertama dengan anak-anak itu saya menciptakan ikatan emosional dengan anak. Jadi mereka ngerasa dekat dengan kita, Pak. Ngerasa dekat kita, saya akrab dengan anak-anak. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, melanggar hukuman, sikap saya langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya saya hangat dengan anak-anak, nanti saya akan pasang tampang wajah kecewa, Pak. Oh Saya akan iya. tampang wajah kecewa, sekecewa-kecewanya. Nanti mereka akan ngerasa, nanti mereka, Ibu, maaf Ibu kecewa ya. Iya, Ibu kecewa. Terus gimana nih Bu? Maaf ya Bu ya. Terus saya giniin, ikan Ibu maafkan kalau kalian sudah berubah sikap. Nanti mereka mikir sendiri gitu Pak. Jadi mereka tuh punya perasaan nggak mau mengecewakan gurunya, nggak mau mengecewakan wali kelasnya kalau misalkan anak binaan saya. Karena awalnya kita sudah punya kedekatan emosional dengan anak. Jadi tanpa hukuman, tanpa ancaman, dengan kita merubah ekspresi kita kepada mereka itu sudah cukup efektif yang saya rasakan gitu Pak. Jadi akhirnya ketika ada kegiatan apapun misalkan ya, anak-anak diminta partisipasinya, diminta ikut lomba apa saya nggak repot Pak. Jadi ini ada ini, silakan yang mau ikut. Mereka nggak ada perasaan nggak mau gurunya kecewa. Karena kalau gurunya kecewa nanti nggak asik lagi gurunya. Gitu. Baik, terima kasih Gitu atas yang tanggapannya saya Bu Am. gunakan, Super sekali. tidak Terima kasih perlu Bu Am. hukuman dan tidak perlu sanksi juga. Kalau kita awalnya menjalin hukuman ya. Terima kasih Bu Am. Sama. Oke, kita meskipun ada raise hand ya, kita ke pernyataan sikap yang ketiga karena ini memang masih ada lagi beberapa pernyataan. Nanti silakan Bapak Ibu aktif ya. Oke, next pernyataan sikap yang ketiga. Memberikan hukuman kepada peserta didik dengan tujuan agar mereka jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Apakah di zaman sekarang era milenial masih diperlukan atau tidak? Setuju atau tidak? Silahkan Bapak Ibu raise hand, open mic, dan di chat room boleh. Kita Ada yang tidak. raise hand tuh Pak, satu Pak. Siapa? Tolong Bu Deo, yang mana saya tidak terlihat? Saya malah tidak terlihat nanti. Pak Ade. Pak Ade boleh, Pak Ade silahkan sharing pengalamannya Pak Ade terkait dengan pernyataan sikap yang ketiga ini, mangga silahkan. Ya, baik, terima kasih. Ayo diskusi. Ayo Pak, semangat. Jadi Semangat. menurut pendapat saya ini Pak Imam, tadinya saya mau ini pernyataan yang sikap yang kedua, tapi karena ini ada berkaitan dengan yang sikap yang ketiga, ya menurut pendapat saya sampai dengan saat ini pemberian hukuman kepada peserta didik itu masih diperlukan agar peserta didik tidak melakukan kesalahannya lagi. Ini saya sambung dengan pernyataan terdahulu dari Ibu Aam ya, bahwa apa istilahnya pemberian sanksi itu tidak diperlukan, tapi hanya berupa teguran ya. Menurut saya teguran pun juga sama dengan sanksi. Dan segala sesuatu dalam kegiatan pembelajaran kita tidak terlepas daripada tadi hadiah dan sanksi. Kalau yang positif, yang bagus kita berikan reward dengan hadiah, baik itu berupa materi maupun bukan materi. Terus melakukan kesalahan pun langsung dengan teguran. Dan teguran itu tidak ditunggu lama. Pada saat anak melakukan kesalahan, kita langsung berikan teguran dan betulkan untuk perbaikannya lagi ke depan. Mungkin demikian Pak Imam. Selamat dilanjut. Siap. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih. Jadi kenapa saya memberikan pernyataan sikap 1, 2, 3 nanti ada hubungan dengan slide berikutnya. Ini berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia kalau dalam perspektif dunia pendidikan berarti
motivasi atau perilaku siswa itu sebenarnya nanti dibagi menjadi 3 dan ini adalah salah satu contoh pernyataan sikap dari sikap 1, 2, dan 3. Kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Oke, Pak Ilham, saya iklan dulu sebentar ya. Iklan Ibu, apa? Saya sudah share link untuk daftar hadir. Oke, silakan. Oh iya, daftar hadir ya di chat room ya, di chat ya. Chat room ya, silakan Bapak Ibu. Iya, di chat. Mangga ya. Oke. Nah, sekarang boleh dong yang lainnya, jangan Pak Ade mulu, jangan Pak Jainuddin mulu, boleh dong yang lainnya ibu-ibu. Nih, dengan pernyataan ini nih, dipaksa biar terbiasa, sok silakan. Kita tidak melihat perspektif benar dan salah ya. Silakan utarakan ide apa yang dipikirkan sekarang, kemudian berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari referensi literatur dan lain sebagainya. Silakan. Dipaksa biar terbiasa. Nggak setuju. Oke. Coba Ibu panggil Bu Kristi. Mana ini Bu Kristi nih? Mana halo dia? Bu Kristi. Bu Kristi, adakah? Tak ada. Coba lihat di kolom chat. Gimana Pak? Izin saya. Siapa ini, Bu Mei? Yes. Boleh, silakan Bu Mei. Ya. Kalau menurut saya, pembiasaan biar terbiasa, bukan dipaksa biar terbiasa. Jadi dikarenakan pembiasaan kepada anak didik, jadi dia terbiasa. Misalnya nih, kalau anak SD, saya kan kepala sekolah dari satuan SD. Jadi kalau SD itu biasanya lebih senang dia berkelompok. Jadi pembiasaan yang saya buat supaya lingkungan bersih, salah satunya saya membentuk tim gerapah di tempat saya. Gerapah itu gerakan peduli sampah. Mantap, jadi anak-anak program mantap. Ya, jadi anak-anak itu dengan pembiasaan mereka jadi terbiasa. Jadi dalam satu kelompok mereka dia punya schedule terhadap sekolah itu sendiri, membersihkan sekolah itu sendiri. Jadi dari pembiasaan mereka di kelompok gerapah itu jadi terbiasa. Jika kalau ada sampah, jadi mereka pungut dengan sendirinya. Begitu dia. Jadi dipaksa biar terbiasa saya kurang suka karena pemaksaan. Lebih bagus, alangkah baiknya kita buat bagaimana murid itu biar terbiasa, biar pembiasaan sedini mungkin agar terbiasa. Begitu dia. Oke, terima kasih Bu Mei. Tapi ada sedikit pertanyaan nih Bu Mei. Untuk menjadi terbiasa, apakah bisa dipaksakan terlebih dahulu kemudian menjadi terbiasa atau gimana sih, Bu Mei? Ada sih, kan karakter anak itu berbeda-beda ya Pak Ilham ya. Oke. Jadi ada anak memang yang harus dipaksa biar dia mau untuk bergerak. Jadi kalau dari dalam hal di kelompok, jadi tidak kelihatan ini pemaksaan karena dia malu kalau dia tidak bergerak. Jadi kalau di SD alangkah baiknya dia berkelompok. Jadi dia bisa melihat, oh teman saya begitu nih, yuk kita seperti dia, gitu. Jadi ada suatu perbandingan terhadap pembiasaan yang kita lakukan kepada anak. Oke, terima kasih Bu Mei. Ini ada dari sharing pengalamannya. Dari siapa nih Bu Deo? Ada lagi? Nah, SMP 1. Ada beberapa anak yang awalnya harus dipaksa terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal positif. Tapi dengan cara-cara yang menyenangkan. Jadi anak tidak terasa terpaksa katanya Pak. Oke. Kemudian ada lagi? Masih banyak Pak. Kalau Pak Coba itu Bu Kristi. Coba mana Bu Kristi? Raise hand nggak Bu Kristi? Oh itu ada yang raise hand tuh, ada Bu Imas. Bu Nurul. Bu Imas dan Bu Nurul. Oke, silakan. Boleh deh. Sok, siapa dulu? Silakan Bu Nurul, open mic-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya di sini ya memang yang dipaksa itu bukan berarti hal yang negatif ya, cuma kita seperti pertama memberi contoh pada anak-anak, misalnya sebelum mereka, seperti di sekolah saya, sebelum mereka masuki sekolah,
maka di depan gerbang akan disediakan bak sampah dan itu jadi tiket mereka untuk masuk ke dalam sekolah. Dan begitu juga halnya dengan pulang, mereka akan memberikan tiket dengan sampah yang berserakan, misalnya di sekitaran sekolah atau di dalam kelas mereka atau dimanapun, mereka akan terbiasa dengan kebersihan tersebut. Jadi ya mungkin contoh lah atau diajak untuk main bersama-sama gitu. Bukan berarti dipaksa dengan mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Oke, terima kasih. Dan biasanya anak-anak ya sama-sama. Oh ya, ada lagi selain Bu Nurul? Ada Bu Kristi dan tadi Ibu Imas, silakan. Ada Iya, mohon maaf ya. Tadi saya potong-potong soalnya memang waktunya nih agak mepet. Saya senang sekali ini partisipannya banyak, diskusinya menjadi lebih hidup dan saya sangat senang. Iya. Silakan Ibu Imas. Silakan Bu Imas. Bershare sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya sih ini sebetulnya cuman masalah bahasa ya. Tapi memang kalau ke anak kita menyampaikannya tidak dengan kalimat dipaksa biar terbiasa gitu. Cuman memang sebetulnya memang harus dipaksakan gitu biar jadi terbiasa itu gitu. Tapi gitu biasanya sebelum memulai kegiatan, kalau di sekolah saya kita melakukan suatu komitmen dulu dengan siswanya, dengan anak-anak. Kira-kira misalnya kalau kita mau melakukan hal-hal positif seperti membersihkan kelas segala macam, kalau mereka melanggar, kira-kira hukumnya apa yang membuat mereka nyaman dan tidak terbebani juga gitu. Tapi membuat yang lain juga motivasi gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang lain tidak melakukannya, karena memang terus terang kalau saya kan ngajar di SD ya, kalau anak SD itu nggak cukup dikasih tahu sekali gitu. Jadi memang setiap hari itu kita jangan bosan mengingatkan. Kalau kita misalnya hari ini sudah membuat suatu komitmen, nanti besok mereka bisa berubah lagi gitu. Tapi mereka juga karena dipaksa tersebut ya, alhamdulillah gitu, setiap harinya itu ada peningkatan gitu, karena memang ternyata menjadi kebiasaan juga gitu. Siap. Terima kasih Bu Imas. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Apa yang Bapak Ibu ungkapkan tadi memang berdasarkan pengalaman ya dan berdasarkan apa yang diketahui sekarang ini. Tapi memang perkembangan dunia pendidikan terkait dengan treatment, perlakuan dan lain sebagainya pun itu berkembang gitu kan. Dipaksa biar terbiasa. Mari kita diskusikan, mari kita bahas. Nah, ini nih, dampak paksaan katanya perilaku itu akan dilakukan hanya ada paksaan dari luar, meskipun kata paksaan itu sifatnya bisa paksaan positif, artinya tidak membuat anak menjadi risih dan lain sebagainya. Meskipun seperti itu, karena kata paksaan itu tersendiri timbulnya dari faktor eksternal, maka dampak paksaan itu ya perilaku itu akan dilakukan hanya ada paksaan dari luar saja, belum ada kesadaran dari sendiri. Kemudian akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Seperti halnya tadi pengalaman Bu Suhana ya, bahwa bukannya mencintai matematika malah antipati terhadap matematika dengan paksaan gitu. Kemudian kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas gitu kan dengan paksaan seperti misalkan kalau misalnya saya kan guru olahraga nih, anak-anak Bapak wajibkan kalian semuanya harus praktek renang gitu kan misalkan. Ada saja kan yang tidak suka dengan renang dan lain sebagainya. Jadi kemerdekaan berekspresi dan potensi anak itu menjadi terbatas gitu kalau dipaksa. Bisa dengan cara yang lain gitu kan ya. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian bukankah 3 dampak di atas bertolak belakang dengan disiplin yang kita harapkan? Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebaiknya? Mari kita bahas, Bapak Ibu semua. Nah, mengingat Gimana Bu Del? 15 menit lagi ya. Oke, 15 menit lagi. Waduh. Oke, dikebut ya.
sebaiknya kita harus seperti apa sih menerapkan sebaiknya kita menerapkan cara yang positif ya ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa gitu kan. Mengajak dan mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Keywordnya, kata kuncinya mengajak serta didik ya melakukan sesuatu yang membuat mereka happy gitu kan, membuat mereka senang. Ketika senang itu kan berarti ketertarikan mereka itu terakomodir gitu kan ya. Kemudian membantu murid untuk menemukan inspirasinya dia pengennya ketertarikannya di mana sih gitu kan ya. Kemudian membuka ruang dialog dengan murid, membuka komunikasi yang terbuka, kemudian sebut namanya, perhatikan kegiatannya, kemudian dengarkan aspirasinya, itu sangat membantu dalam treatment kita ya dalam proses pembelajaran terhadap anak. Kemudian Bapak Ibu semua, nah, ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Bu Ruli bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengambil contoh sebagai seorang petani gitu kan ya, dianalogikannya seperti itu bahwa memang memilih bibit dan lain sebagainya pun harus pas gitu kan ya. Harus dipilih dengan baik tekstur tanahnya, kemudian kalau ada hama-hamanya harus dihilangkan dan begitupun dengan kita sebagai seorang pendidik. Apabila ingin peserta didik kita sukses dalam artian ya adabnya bagus, ya ilmunya juga keren gitu kan, tersampaikan, terserap dengan baik, ya harus dipilih treatment, pendekatan, kemudian mode-mode pembelajaran, kemudian metode dan lain sebagainya haruslah tepat. Kemudian Bapak Ibu semua, ini saya ngebut nih. Oke, pertanyaan pemantik kita lewat saja karena saya ngebut nih. Apa sebenarnya tujuan membangun budaya positif bagi peserta didik? Kemudian apa tujuan akhir dari disiplin bagi peserta didik? Langsung saja, tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Sekali lagi, bahwa tujuan untuk membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Karakter yang seperti apa? Karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tadi sudah lihat, sudah mendengar, sudah didiskusikan materinya seperti apa. Kemudian tujuan akhir dari disiplin itu adalah agar anak, yang keyword yang pertama, memahami perilaku mereka sendiri ya gitu kan ya, mengambil inisiatif, menjadi tanggung jawab atas pilihan mereka. Berarti kan datangnya itu dari diri sendiri, dari innya, dari dalam dirinya sendiri, intrinsiknya gitu, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain, empati gitu kan ya. Kemudian bahwa kenapa sih dispro? Kalau saya bilang dispro, ya, disiplin positif. Karena ternyata kata Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, artinya disiplin pribadi, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu tetap sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Barangkali itu yang menjadi pemahaman Pak Ade tadi, bahwa paksaan masih perlu dan lain sebagainya, tapi kita lihat dulu karena memang disiplin positif ini salah satu option yang positif dalam membiasakan ya, membiasakan, kalau Bu Mei tadi bilang membiasakan kebiasaan gitu kan ya, yang positif tentunya, karena kita belajar budaya positif. Budaya positif tidak akan tumbuh berkembang apabila disiplin positifnya stuck. Maka disiplin positifnya berkembang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi sebuah habit, akan menjadi sebuah culture, budaya yang positif. Disiplin positif adalah, ini bukan definisi, sebenarnya saya mau langsung ke penerapannya saja, bahwa disiplin positif itu membantu anak untuk mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu, efeknya long lifetime. Kemudian mengomunikasikan sesuatu hal dengan jelas, mengomunikasikan, berdialog. Ya, kalau jangan ketika anak membuat kesalahan, jangan melulu kamu itu dege, bandel, nakal, kamu itu kok kenapa nggak bisa seperti ini kan gampang dan lain sebagainya. Tapi komunikasikan dengan baik, ajak mereka berdialog, berkomunikasi dengan baik, agar aspirasinya, agar keluh kesahnya diwadahi dan merasa berarti dia di sekolah gitu kan ya. Kemudian ketika kita respect, menghormati anak,
maka kita akan mendapatkan rasa hormat dari mereka gitu. Kemudian mengajak anak bagaimana membuat keputusan yang baik, ya, mengajak anak gitu kan ya, bukan menyuruh anak tapi mengajak, yuk bagaimana sih membuat keputusan yang baik, yuk bagaimana sih solusinya ini, kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kamu terlambat terus solusinya seperti apa, sebenarnya apa sih penyebabnya gitu kan, kamu terlambat terus kalau misalnya terlambat terus nanti konsekuensinya akan begini. Kemudian kamu kan nggak akan nggak mau kan gitu kan terlambat terus. Coba bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Kemudian membangun keterampilan dan kepercayaan diri anak ya. Membangun keterampilan ini erat kaitannya dengan kecerdasan kinestetik dan kepercayaan diri anak. Kemudian yang terakhir adalah mengajarkan sikap respect anak terhadap perasaan orang lain, ya, empati lah ya. Mengajarkan apa yang mereka rasakan kita rasakan. Apabila misalkan nih ada sesuatu barang kita yang hilang, ya kita juga sedih gitu kan. Nah berarti kalau bisa empati, respect terhadap orang lain, ya setidaknya timbul dari sendiri. Kalau misalkan minjem pulpen kemudian lama nggak dikembalikan sampai hilang, otomatis teman kita akan sakit hati dan lain sebagainya. Dan itu timbul dari diri sendiri. Itulah disiplin positif Bapak Ibu. Saya kebut lagi contoh bentuk penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, penerapannya adalah bersama-sama dengan berdialog menyusun kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas ya. Kalau sekarang itu menjadi keyakinan kelas. Sekali lagi kata kuncinya adalah dengan berdialog. Itu merupakan termasuk penerapan disiplin positif. Dengan mengomunikasikannya dengan jelas. Kemudian fokus untuk membangun relationship yang baik ya. Seperti tadi Bu Aam ya. Waktu kemarin Bu Aam testimoni bahwa kalau misalkan ada siswa yang ternyata ketertarikannya di game, ya ajak mabar gitu. Kalau ketertarikannya di football, ya ajak main bola lah gitu kan ya. Kalau misalkan atau juga ya hubungan yang baik bisa saja dengan kalau di orang-orang Sunda itu bacaan gitu kan di luar kelas, agar hubungan baik selain antar siswa juga dengan guru dan siswa. Itu termasuk penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian adakan pertemuan. Adakan pertemuan nih, pertemuan kelas dapat menjadi sarana membangun hubungan dan life skill anak. Kemudian proses pembelajaran, metode pendekatan dan lain-lain ke arah kolaboratif. Ya, tadi juga ada siapa tuh ibu siapa yang bawa kerja kelompok ya, Bu Mei ya, kerja kelompok ke arah kolaboratif sehingga si anak itu yang awalnya tidak aktif atau pasif terdorong ya secara pelan namun pasti ya terdorong menjadi aktif dibandingkan dengan kompetisi. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa, keywordnya mengambil tanggung jawab sendiri. Kita kasih kesempatan anak itu membuat struktur kelas sendiri, tugas, piket dan lain-lain. Kemudian ya harus didialogkan, sekali lagi kata kuncinya dialog, komunikasi dengan anak, bukan ditunjuk kamu KM-nya kami ini. Tidak seperti itu sebaiknya gitu kan ya. Kemudian yang terakhir, contoh bentuk penerapan disiplin positif di sekolah itu ternyata Bapak Ibu semua, pengaturan kelas yang nyaman, artinya bukan peraturan kelas ya, tapi pengaturan kelas yang nyaman, setting kelasnya bersih, kemudian settingan bangkunya bisa saja tidak hanya berjejer saja, tapi letter U atau apa terserah lah. Yang penting anak nyaman. Ketika mereka nyaman atau kelas itu nyaman, dan otomatis mereka nyaman, dan itu sebenarnya sudah on point, kita sudah mengajak mereka ke memperhatikan kebutuhan mereka supaya mereka nyaman, dan ketika kita bersama-sama melalui proses pembelajaran itu akan menjadi enak. Nah, tadi yang saya tunjukkan, mengajukan pernyataan-pernyataan itu erat kaitannya dengan teori motivasi, ternyata erat kaitannya dengan teori motivasi perilaku manusia ya. Karena yang ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia, dalam hal ini ruang lingkup dunia pendidikan peserta didik gitu ya objeknya. Jadi mereka itu segala tindak tanduk perilaku mereka itu sebenarnya ada 3, bersendawa. Ada 3 hal yang mereka lakukan motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya misalkan si A
atau si Ilham lah, si Ilham berpakaian rapi, bersih, kemudian rambutnya rapi, bersih, wangi dan lain sebagainya. Apakah motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataukah hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang tua misalnya, atau dari orang atau dari guru dan lain sebagainya? Ataukah ternyata si Ilham itu berpakaian bersih itu untuk menjadi si Ilham itu sendiri gitu kan, untuk menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang si Ilham percayai bahwa ini loh, gue itu kalau misalkan bersih dan sehat itu ya berguna dan bermanfaat bagi gue gitu kan, dan juga sesuai dengan tata tertib sekolah dan lain sebagainya, dan juga enak gitu. Dan itulah ketika muncul kesadaran dalam diri sendiri ya secara intrinsik, maka itu termasuk tujuan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu silakan dicerna saja apakah untuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masih bisa dipakai sebagai pilihan, ataukah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, ya itu kedua ini ya, kedua dari atas itu sebenarnya semuanya faktor eksternal, dan itu sebenarnya bukan tujuan dari disiplin positif. Tujuan disiplin positif itu adalah ya sesuai dengan teori motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, yang berasal dari motivasi internalnya dengan kesadarannya sendiri gitu kan ya. Itulah tujuan disiplin positif. Bapak Ibu semua, ini saya skip, tadinya saya mau interaktif, kita ngebut, oke. Kemudian ternyata Bapak Ibu, segala sesuatu tindak tanduk yang kita lakukan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas itu seyogyanya kita harus membuat, kalau bahasa Inggris bilang environment-nya ya, lingkungannya yang positif, ekosistemnya yang positif, sehingga menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang positif, sehingga menjadikan budaya-budaya yang positif. Dan di antara bentuk-bentuk budaya positif di sekolah itu diantaranya adalah kesepakatan kelas, dan sekarang itu disebut keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas? Mari kita bahas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas dapat diartikan sebagai suatu hal yang disepakati bersama gitu kan ya, baik guru dengan siswa maupun antar teman dalam lingkup tempat belajar di sekolah. Kesepakatan kelas bukan berarti aturan kelas. Kesepakatan kelas biasanya kalimatnya itu selalu positif. Biasanya kalimatnya selalu positif. Contohnya nanti akan saya tampilkan. Kemudian tujuannya apa membuat kesepakatan kelas? Sekali lagi, untuk memunculkan motivasi intrinsik ya. Ini erat korelasinya, korelasi logisnya ini erat kaitannya dengan tujuan disiplin positif, untuk memunculkan motivasi intrinsik peserta didik sehingga terbentuknya karakter disiplin positif di dalam dirinya, tidak tergantung pada faktor eksternal, yaitu hanya ingin menghindari hukuman atau hanya ingin mendapatkan imbalan, tapi muncul motivasi intrinsik peserta didik dari dalam dirinya sehingga terbentuk karakter disiplin positif. Kemudian selanjutnya, demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui kesepakatan kelas sehingga peserta didik merasa berarti, didengarkan aspirasinya. Jadi keluh kesahnya, pengen itu, pengen ininya itu merasa didengarkan dan merasa berarti mereka itu. Oh, ternyata saya didengarkan oleh teman-teman dan Bapak Ibu guru. Nah, itu adalah salah satu tujuan kenapa dibuatnya kesepakatan kelas yang sekarang menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu semua, sebentar saya lihat jam dulu ya, udah 3:30. Oke, karena ini memang materi yang simple tapi ternyata ya beginilah adanya gitu kan. Peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu berarti pada ranah tanggung jawab dan disiplin. Dilarang mengganggu orang lain berarti saling tenggang rasa, kerukunan, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas di SMPN 1 Menes di Pandeglang. Bahasanya adalah aku terbiasa gitu kan ya. Aku terbiasa, bukan aku harus.
tapi aku terbiasa berdoa sebelum dan setelah melakukan sesuatu, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, berbicara sopan. Ketika melihat ini ditempelkan di kelas kesepakatan ini, ya, jadi mereka awalnya dari kesepakatan menjadi keyakinan dia. Ketika menjadi keyakinan menjaga kebersihan misalkan ya, dia tidak bergantung pada faktor eksternal, artinya dia tidak bergantung, oh ada sampah nih, waduh, kok nggak ada guru ya, nggak mau nanti nggak dilihat dong, nanti saya nggak kenilai baik dong, gitu kan ya. Atau misalkan menjaga kebersihannya karena nanti kata Bu Guru kalau misalkan menjaga kebersihan dapat permen dan lain sebagainya. Ketika tidak mendapat permen karena lupa gurunya, kemarin juga saya membersihkan kelas, ternyata nggak dapat tadi. Akhirnya seperti itu. Maksudnya kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas itu ketika ada ataupun tidak ada guru, kemudian dia pada hari itu bertugas piket atau tidak, ketika melihat kelasnya ya kotor, kemudian sampah ada di depannya, ya diambil dengan kesadaran dirinya sendiri. Itulah makanya kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu semua. Ini contoh untuk SMP 5 Mandalawangi ini, Bu Dewi ya, sama saja seperti yang tadi. Nah, kemudian kita akan sedikit ke hukuman, sanksi, atau konsekuensi. Sebenarnya dalam materi ini sanksi itu sama dengan konsekuensi. Bahwa sanksi adalah merupakan, atau sanksi atau konsekuensi merupakan tindakan untuk memperbaiki kesalahannya yang anak perbuat tanpa membuatnya merasa malu, gitu kan ya. Sedangkan hukuman adalah kebalikannya. Sedangkan hubungan adalah tindakan hanya fokus pada kesalahannya saja. Kamu terlambat terus dan lain sebagainya, dimarahi di depan orang, di depan teman-temannya sehingga dia malu dan akan berakibat negatif pada jangka yang panjang, itu hukuman. Kemudian ada lagi restitusi ternyata. Ya, restitusi Bapak Ibu mungkin kalau misalkan sudah mengakses aplikasi Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ya, kalau guru itu Merdeka Mengajar, kalau murid itu Merdeka Belajar. Kalau Bapak Ibu sudah mengakses platform aplikasi Android itu atau di versi desktopnya, Bapak Ibu akan disajikan beberapa materi terkait dengan disiplin positif, diantaranya adalah apa itu restitusi. Saya bahas sedikit bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dikatakan Gosen pada 2004. Jadi kita akan bahas hukuman, berarti kita tambah hukuman versus sanksi versus restitusi. Bapak Ibu, sebenarnya saya mohon izin nih untuk share, untuk menampilkan video, tapi saya nanti akan skip dikit intinya saja. Oke. Ibu Bapak, mohon maaf nanti ini nambah waktu ya. Nggak apa-apa. Ya, jam 4 lah, boleh. Oke. Nggak ada suaranya, Pak Ilham. Nggak ada suara, Pak. Ada suaranya nggak? Ada suaranya? Nggak ada. Dapat lebih mengerti. Ada suaranya nggak? Tutup dulu tuh, terus Nggak ada. share sound-nya. Wah, Pak Ilham, share sound-nya. Ada suara, Pak. Pak Ilham, share yang awal ditutup dulu, baru ini di-share lagi. Oh gitu, boleh. Soalnya ini terintegrasi di PowerPoint, tapi saya akan tutup dulu ya. Sebentar ya. Share sound-nya diklik, Pak Ilham. Gimana? Share sound-nya diklik, pas setelah klik mau share, ada share sound, itu diklik dulu share sound. Share sound, sebentar ya. Share sound. Share komputer sound. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Oke. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi. Terdengar tidak?
Ada. Oke, lanjut ya. Kasus restitusi. Ibu dan Bapak guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh ibu dan bapak guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Apakah ibu dan bapak guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik.
Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya, di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya, murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Oke, Bapak Ibu, ini sudah asar ya. Untuk mempercepat saya skip. Nah, kita tadi sudah memperhatikan video tentang hukuman, apa itu sanksi dan restitusi. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu open mic, bisa bersahutan ketika saya menanyakan kalau misalkan tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi.
Silakan Hukuman, Bapak Ibu. Pak. Boleh. Siapa? Hukuman, Pak. Itu adalah hukuman. Kenapa Pak? Hukuman. Alasannya kenapa hukuman, Pak? Alasannya? Karena tidak menanyakan apa yang menjadi masalahnya dia terlambat. Oke. Kemudian kalau misalkan lari mengenai lapangan basket? Hukuman. 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 Alasannya? Hukuman juga. Karena korelasinya nggak logis ya. Iya. Kemudian, Ada hubungan, Pak. iya. Kemudian murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau sanksi? Hukuman. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Itu sanksi, konsekuensi. Konsekuensi karena korelasinya logis. Kalau dihubungkan dengan restitusi, ya, ketika tadi teh kumaha eta konsumsi sorangan. Pawal, Ya. ada apa Pawal? Ya. Lalu kalau misalnya restitusi apa? Ketika menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Kalau proses restitusi itu, ya, selain konsekuensi, ternyata si siswa ini sadar secara intrinsik, ya, secara sadar, secara motivasi dari dirinya sendiri bahwa dia menyadari sepenuhnya bahwa mencoret-coret kertas temannya itu adalah perbuatan yang salah dan konsekuensinya harus menggantikan kertas temannya itu sendiri dan solusinya seperti apa ke depannya. Dah, ketika inisiasi itu timbul dari dalam dirinya, bukan dari rangsangan dari guru atau orang lain, maka siswa tersebut telah melakukan proses restitusi, gitu kan ya. Kemudian kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman, sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, dilanjutkan. Kalau memang konsekuensi, apa contohnya proses restitusinya? Misalkan nih, si Ilham ya, menyenggol meja tulis, menyenggol air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Akhirnya dia konsekuensinya membersihkan tumpahan air itu. Nah, proses restitusinya seperti apa? Saya Pak Ilham. Siap, silakan Pak. Ya, dia mulai bertanggung jawab dan lebih hati-hati. Misalkan, kalau dia berjalan dengan hati-hati, pasti tidak tersenggol. Akhirnya karena dia kurang hati-hati, terus tersenggol, maka konsekuensinya dia sendiri membersihkan tumpahan air. Tapi ada kesadaran situ supaya dia lebih hati-hati. Terima kasih, Pak. Oke. Berarti kesadarannya, Pak Frans, pertanyaan selanjutnya adalah kesadaran itu akibat dari rangsangan dari luar atau dari kesadaran dirinya sendiri? Dari dalam dirinya, Pak. Karena dia sendiri ya, memperbaiki. Oke, berarti itu ya, sepakat ya. Berarti ketika coaching point ya, kalau misalkan saya sering bilang, keywordnya, coaching pointnya adalah ketika konsekuensi itu disadari, kemudian ada solusinya, kemudian mengidentifikasi sebabnya, akibatnya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa, dan itu berasal dari inisiatif dia sendiri, maka itu merupakan proses restitusi. Barangkali seperti itu ya. Kemudian, waduh, sebentar. Kemudian Pak Ilham, ini apa? Mau ke 10 menit ke jam 4 ya? Oh, siap. Kita next saja kalau begitu. Oke. Hukuman, sanksi, konsekuensi. Saya seperti dikejar-kejar itu. Kejar-kejar. Kecuali yang lain mau bersukarela sampai jam 5 mah enggak. Oke. Kalau hukuman berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi, sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi, sesuatu terjadi dan ada solusi, ada identifikasi sebab akibat, ada solusi dan timbul dari kesadaran dirinya, faktor intrinsiknya, gitu kan ya. Kalau hukuman membuat anak menjadi sakit baik fisik maupun hati, ya mau baik fisik maupun mental untuk jangka waktu yang lama.
Kalau sanksi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi ini membuat anak merasa nyaman dan berarti dan dalam jangka waktu yang panjang. Begitu seterusnya kalau dibaca sampai bawah gitu kan ya. Perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi. Mudah-mudahan dari penjelasan saya yang panjang ini, mudah-mudahan ada yang terselip lah 1-2 kata gitu kan ya ke pemahaman Bapak Ibu semua. Amin. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi juga sudah saya jelaskan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada belonging, rasa ingin memiliki, rasa kasih sayang, ada power, ada ya kekuatan, ada survival, ada bertahan hidup, ada fun, kegembiraan, dan ada freedom, kebebasan, kebutuhan dasar manusia. Ini sepertinya tidak saya itu lagi karena memang saya juga di slide berikutnya sebenarnya ada posisi kontrol guru nih, ya posisi kontrol guru bahwa Bapak Ibu bisa baca lah, tidak perlu saya bacakan lagi, bisa terbaca di sana. Kemudian sebenarnya saya ingin memperlihatkan video posisi 5 posisi kontrol guru, tapi akan saya langsung skip saja. Karena Bapak Ibu juga pasti sudah pernah melihat, kalaupun belum pernah, bisa kita diskusikan dari tabel di sini ya. Tabel tentang kontrol 5 kontrol guru. Dari video itu yang saya skip itu ada 5 kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ya, kontrol guru sebagai teman, kontrol guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah kontrol guru sebagai manajer. Ya. Dilihat dari motivasinya nih, motivasi perilaku manusia, menghindari hukumannya, mengharapkan imbalan, atau menghargai diri sendiri. Dilihat dari faktor-faktor kontrolnya, kontrol dari luar, menghindari hukuman, faktor dari luar, mengharapkan imbalan, dan faktor dari dalam, menghargai diri sendiri. Contohnya misalkan guru berbuat, kalau penghukum itu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kamu ini, dan lain-lainnya. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu tidak begitu dan lain-lain bla 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 bla. Kalau teman membuat alasan untuk siswanya. Bapak juga ngerti usia kalian itu usia-usia yang nakal begitu. Tenang aja, kita kan teman dan lain sebagainya. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Kamu sudah terlambat 5 kali saya hitung, Bapak hitung ya. Kalau 1 kali lagi tidak bisa ikut pelajaran Bapak. Nah, misalkan seperti itu. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau terlambat, kenapa kamu terlambat? Apa sebabnya? Ditanyakan terlebih dahulu, disebutkan namanya, berdialog secara nyaman, terbuka, dan aspirasi si anak itu terwadahi dan merasa berarti dan akhirnya merasa dihargai. Itu posisi kontrol guru yang terakhir, manajer. Kalau misalkan akhirnya siswa berkata nih, langsung saya ke bawah ya. Siswa berkata kalau penghukum, kalau posisi kontrol guru penghukum, jadinya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah karena berceramah ngomel mulu, akhirnya anak ya maafkan saya. Akhirnya tapi karena kontrolnya dari luar, minggu-minggu depannya lagi dilakukan lagi gitu kan. Kalau teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu gitu kan. Karena teman ya bolehlah nanti juga bolos lagi dan lain sebagainya, karena enak ini Bapak Ibu ini mah santai gitu kan. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, berapa keliling yang harus saya lakukan, lari gitu kan kalau guru olahraga. Kemudian kalau misalkan manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Waduh, self controlnya dari sana. Itu perbedaan-perbedaannya. 5 kontrol guru dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mana yang lebih baik, atau Bapak Ibu pernah menjadi posisi kontrol yang di mana gitu kan ya. Nanti kita bahas di sesi-sesi tanya jawab begitu. Oke, Bapak. Kemudian posisi kontrol ini juga sama, ini dilihat dari identitas gagal dan suksesnya. Ini saya skip saja. Ini panduan interaksi guru dan murid, membangun budaya positif di sekolah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, komunikasi positif, dan lain sebagainya.
Oke, terakhir bahwa kata Kiai Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap bisa memerintah sendiri, ya gitu kan ya. Kemudian nanti pembahasan pertanyaannya, misalkan ada pertanyaan dalam kesempatan kelas, kita sudah dituliskan untuk tepat waktu. Jika gurunya yang terlambat, apa yang harus dilakukan ya? Kita diskusi ya. Nanti kita diskusi apabila ada pertanyaan gitu. Kemudian kadang-kala ada siswa yang sering melakukan pelanggaran untuk menarik perhatian guru dan temannya. Bagaimana mengatasi murid yang seperti itu gitu kan? Melakukan pelanggaran dengan disiplin positif tanpa mengurangi rasa ketidakadilan dari siswa yang taat gitu kan ya. Kemudian apakah hukuman harus dihilangkan dalam proses mendidik ataukah masih perlu hukuman dalam momen-momen tertentu? Nah, kita akan diskusi itu. Kemudian apakah hukuman memang benar-benar tidak boleh diterapkan di sekolah? Jika masih boleh, hukuman seperti apa sebaiknya? Kita akan bahas diskusi seperti itu. Oke, Bapak. Oke, Ya. silakan. Iya, Ibu Bapak. Selanjutnya saya Ini serahkan materinya ya. menarik dan panjang lebar sekali. Panjang-panjang ini. Memang ada waktu khusus nih buat membahas ini ya, Pak. Pak ini. Mohon maaf nih manajemen waktunya. Waduh, ya. Mudah-mudahan ada sesi selanjutnya, sesi 2 gitu ya. Sesi Oke, 3. silakan. Selanjutnya kita akan mendengar aksi nyata dari Bu Mela ya. Silakan. Iya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, bukan saya sampaikan sih, ya diskusi lah ya. Saya hanya menampilkan slide saja gitu kan ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Barangkali sedikit dari saya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Ibu Bapak kalau masih penasaran dengan materinya, nanti bisa dibuka materinya sendiri ya Pak. Nanti kalau ditanyakan bisa nanyakan di sesi besok lagi. Ibu Bapak, kita berlanjut pada pemateri ketiga. Ya, di pemateri 3 ini kita tidak akan memaparkan materi, tapi akan men-share pengalaman beliau sebagai guru di guru TK tentang penerapan kesepakatan kelas. Silakan Ibu Mela, mangga di waktu dan. Terima kasih Ibu Dewi. Ya. Terdengar suara saya? Sangat terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada para peserta. Mungkin dilanjutkan, saya minta sedikit waktu aja, mungkin saya tidak akan men-share video-videonya, saya akan berbicara saja, karena waktunya mungkin hanya 5 menit ya. Kalau yang belakangan itu kata bahasa Sundanya, kalau nggak untung buntung ya. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Mungkin saya akan sedikit berbagi tentang aksi nyata. Yang terhormat Bapak Kabid SMP ya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang terhormat Ketua Komunitas Guru Penggerak Angkatan 2, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Guru Penggerak Angkatan 2, dan Bapak Ibu peserta webinar series 5 yang saya cintai. Perkenalkan, saya Mela Febriana Sari, saya guru TK di TK Kartika Pandeglang. Saya akan berbagi hanya tentang kesepakatan kelas yang telah saya lakukan di sekolah saya. Jadi ngebut ya ini, di sekolah saya bagaimana sih cara membuat kesepakatan kelas di tingkat TK ya. Kalau tadi mungkin Bu Ruli, Pak Ilham itu adalah yang sudah dewasa tingkat SMP. Jadi saya akan memberikan contoh bagaimana kesepakatan kelas yang ada yang saya lakukan di TK. Mungkin pertama kali kesepakatan kelas itu dibuat adalah sebagai langkah awal bagaimana kita sebagai guru cara membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Karena kesepakatan kelas adalah bagi saya di TK itu adalah kesepakatan yang dibuat untuk menyenangkan murid. Ya, artinya ketika saya akan membuat kesepakatan kelas, apakah murid itu bisa menerima atau tidak. Tapi anak TK itu harus menerima dengan bagaimana cara kita mengarahkannya. Karena anak TK tidak bisa menyampaikan kesepakatan kelas seperti halnya anak-anak SMP ataupun SD lah gitu ya. Anak TK itu benar-benar harus dituntun bagaimana membuat kesepakatan kelasnya. Yaitu kesepakatan kelas dibuat pertama kali saya akan berdialog dulu dengan kepala sekolah, apakah kesepakatan kelas yang akan kita buat, nanti baru kita ajukan. Nah, yang kedua, saya akan mengajak guru-guru untuk berkolaborasi bagaimana kesepakatan kelas itu akan kita buat dan akan kita lemparkan kepada murid-murid itu gitu ya. Baik,
kesepakatan kelas seterusnya kesepakatan kelas baru saya mengumpulkan murid-murid saya ya. Saya belajar di kelompok A ya. Saya belajar di kelompok A. Saya tanyakan kepada murid-murid saya, apakah di kelas ini kita harus misalkan setiap hari nyanyi ini gitu kan, atau tidak. Kesepakatan kelas itu saya lemparkan juga seperti harus datang tepat pada waktunya, harus mengucapkan salam ketika pertama kali datang dan akan pulang. Terus harus menjaga kebersihan dan harus membereskan mainan setelah bermain gitu ya. Dan yang saya buat satu lagi yaitu harus berbicara dengan sopan dan santun gitu ya, terhadap guru, terhadap teman-teman. Tetapi itu semua saya kemas dengan bahasa ibu. Makanya saya buat dengan tulisan, tetapi ketika tulisan itu kan kalau anak SD atau SMA atau SD sudah bisa tanda tangan ataupun sudah bisa mereka dengan cara apa. Kalau saya anak TK saya kasih dengan cap jempol. Ya, kesepakatan itu saya buat dengan cap jempol gitu ya. Misalkan setuju nggak datang tepat pada waktunya gitu kan. Misalkan mereka setuju gitu ya, akhirnya ayo sini kasih cap jempolnya gitu kan. Kalau kita mas sebagai guru penggerak di atas materai kali ya, di atas materai 10.000, apa itu namanya fakta integritas atau apa surat pernyataan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau anak TK ya kita kemas dengan segala dunia seperti dunia mereka gitu ya. Ya itulah tadi saya di sekolah banyak kesepakatan kelas yang saya buat, misalkan karena program saya di guru penggerak yaitu one day one language ya, gaya banget ya gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah, tapi di TK saya program saya laksanakan dengan hari Senin itu harus dengan bahasa Indonesia, hari Selasa dengan bahasa Inggris, hari Rabu dengan bahasa Sunda, dan hari Kamis dengan bahasa Arab gitu. Nah itu semua saya lakukan, alhamdulillah bisa sedikit-sedikit. Bukan berarti secara bahasa itu secara global diberikan. Hanya saja saya memperkenalkan bahasa-bahasa itu semua. Alhamdulillah mereka bisa menerima. Jadi semuanya saya lakukan ya sebisa saya sebagai guru TK gitu ya. Mungkin ada saya nggak akan share video ya karena waktunya sudah habis. Saya Bu Dewi sudah habis ya waktunya, ya Allah. Sebenarnya masih banyak sebenarnya masih banyak yang ingin saya bicarakan. Apalagi saya ingin menegur teman saya itu dari Kupang karena saya pernah ke sana ya. Yang lain-lain teman-teman saya dari Medan juga, dari Palembang mungkin saya pernah ke kelamnya di sana gitu kan. Tapi karena waktu juga boleh nanti kita sama-sama berbagi ataupun berbagi pengalaman. Mungkin nanti ada nomor teleponnya, bisa telepon saya ataupun mungkin WA saya. Itulah kesepakatan kelas yang saya buat di sekolah saya di TK Kartika 1938 Siliwangi Pandeglang. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya semua peserta. Hanya sedikit ya waktu saya dikasih ini habis sama Pak Ilham ini. Waduh, Pak Ilham dari tadi udah saya chat itu, tapi Pak Ilham rasanya tapi materinya soalnya panjang banget. Banget ya Pak Ilham, tapi luar biasa, tetap semangat Pak Ilham. Ilmunya sangat berguna bagi kami juga. Terima kasih buat teman-teman yang lain yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya tunggu mungkin berbagi pengalamannya. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, demikian dengan 3 materi tadi, dengan 3 pemateri, Bu Mela, Bu Ruli, Pak Ilham, kita akhiri kegiatan ini. Penutupnya tadi dari Bu Mel saya baca banyak sekali yang kita harus bahas ya Bu Mei ya.
tentang disiplin budaya positif ini. Ya satu hal yang kata Bu Mel, katanya saya ambil dari Bu Mel nih. Yang penting kita sebagai guru, mari kita semangat untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita, membangun karakter positif bagi anak-anak kita. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas kesabarannya berada terus di sini, setia dan sebagainya. Ditunggu lagi di webinar besok Ibu Bapak, jangan lupa ya. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita membaca penutup doa dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu Bapak, terima kasih pemateri, terima kasih Terima semua. kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Yang dari Medan. Terima kasih banyak. Belum foto ya, ini siapa yang foto ya Allah? Saya lupa Terima deh. kasih semuanya, Bu Dewi. Terima kasih semuanya. Caranya on Foto sebentar ya. kamera. Sebentar, silakan Yuk, dibuka. Pak Awal tolong difotoin Pak Awal. Yuk, terima kasih Pak Awal. Ibu Oke, Bapak, sudah. gaya Pak Ilham gimana Pak Ilham? Nih. Yuk, Bu Mel gayanya. Ayo semuanya. Gimana Pak Awal? Sudah? Oke, sudah. Saya barusan sudah screenshot sudah. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Bapak, terima kasih kehadirannya Bapak Haji Kamil, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Mangga, dadah. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya hebat, semuanya keren. Assalamualaikum. Sianturi ada nggak Bu Sianturi mana nih? Maka silakan untuk lab. Maka Bu Mel, terima kasih. Bu Cu, Pak Frans, silakan. Pak Ade, Ya, terima kasih terima Pak kasih, Bu. Ade. Sampai jumpa. Bu Dewi. Ya, Bu Franciscus, Kristi, Bu terima Dewi. kasih. Bu Terima Cu, kasih, Bu. ya Allah, kalau kelihatan tadi. Aku nahan tak aktif, Bu. Dewi, Franciscus dari mana tuh? Bu Dewi. Sehat, Bu Dari Dewi. NTT Flores, Pak, Bu. Oh, dari Nanti Flores, kami tunggu oh, dari Ya. GP Bu Mel nih. Pelabuhan Tenau lah. Ya, Ya. nanti ikutan Oh deh. iya, itu